Tahun 2004, ketika saya mendirikan sekolah komunikasi bernama Talking, saya kemudian memutuskan untuk tidak tertarik lagi dalam pekerjaan sebagai seorang presenter. Jujur nih ya, ini belum pernah saya ngomong di mana-mana. Kenapa saya nggak tertarik? Karena saya melihat tidak ada tantangan lagi sebagai seorang presenter. Saya menjalankan karir saya sebagai penyiar radio, presenter, televisi, MC, dan segala macam itu sejak saya berumur 19 tahun. Jadi kurang lebih udah sangat lama, udah lebih dari 2 dekade pada saat itu di tahun 2004. Dan saya memutuskan untuk saya ingin memberikan kontribusi sebagai seorang facilitator atau sebagai seorang trainer atau sebagai seorang pengajar yang berbagi tentang komunikasi. Karena saya punya pengalaman yang sangat banyak, saya percaya bahwa pengalaman ini dapat saya bagikan kepada setiap orang yang mengikuti kelas-kelas kami. Dan Talking sudah 18 tahun di tahun 2022 ini, kami sudah melampaui berbagai macam peristiwa dan juga melatih lebih dari 300.000 peserta baik secara online maupun offline. Terjun langsung di kelas, running the business, punya tim yang hebat-hebat, punya guru yang keren-keren, di antara beberapa guru juga hadir di Erwin's Friends. Dan apa yang saya amati, ini berkenaan dengan temannya Erwin yang akan Erwin ajak ngobrol. Yang saya amati dalam berbagi ke training-training ke perusahaan-perusahaan, BUMN, pemerintah, private company, dan segala macam, figur-figur di dunia politik dan segala macam, saya melihat bahwa talent atau pekerjaan seseorang yang mereka lakoni itu makin hari yang saya lihat di dalam training ya, itu kualitasnya menurun. Dan apa ini cuma dari penglihatan saya aja? Lebih baik saya undang teman saya, namanya Samuel Ray, seorang HR practitioner di Indonesia, millennials so called. Samuel Ray. Hi, Sam. Hi, Erwin. How are you? Thank you for having me. Great. Thank How are you. I'm good. Thank you ya for coming. Thank you for taking the time. Yes. Yeah. Sam, apa benar ya Sam? Yang gue omongin tadi, yang gue lihat bahwa kualitas SDM di Indonesia ini makin menurun. How do you feel and what do you think? That's a very broad and important question sebenarnya ya. Mungkin aku coba jawab dari perspektif aku yang sebenarnya terbatas dari mungkin aku nih kebanyakan HR di banking dan sekarang di teknologi, Mas. Oke. Jadi kurang lebih 10 tahun berkarir, 9 tahun di perbankan, sekarang masuk ke industri teknologi e-commerce. Oke. Nah, yang aku lihat kalau di kampus-kampus ya, kalau kita rekrutmen ke kampus-kampus, aku ngelihat memang ada gap antara skill yang diajarin di sekolah sama skill yang dibutuhin di kantor, terutama teknologi. Okay. Ya, di teknologi di kampus kan misalkan sekolah IT gitu, belajar bahasa pemrograman apa gitu kan, ternyata yang dipakai di perusahaan udah beda lagi. Teknologi udah cepet banget kan gitu. Jadi emang sih ada catch up ya yang harus dilakukan. Cuman yang aku lihat bagus nih koordinasi antara mungkin pemerintah sama profesional sekarang tuh ada namanya Kampus Merdeka, program Kampus Merdeka. Yes. Ini aku boleh sebut nggak? Boleh dong, please. Boleh ya? Yeah, it's free to talk. Oke. Jadi kita lihat sih ini, aku at least ya sebagai profesional dari teknologi, kita sambut baik sih program ini, soalnya kita bisa dapat bantuan gitu kan dari teman-teman mahasiswa yang dengan semangat mereka, idealisme mereka, juga mereka juga bisa belajar gitu kan. Sebenarnya Mas Erwin sering ngomong soal attitude gitu kan, gimana lintas generasi harus kerja dengan koordinasi, dengan sinergi yang bagus. And gitu. respect. That's very you gitu kan, gue sering denger lo ngomong itu. Jadi I think that's important to bridge the gap gitu, bahwa hal-hal kayak gitu lo nggak bisa belajar di sekolah kan? Lo harus belajar dari gini ya caranya permisi sama kakak yang lebih senior di kantor, gini ya caranya biar proposalku didengar, gini ya biar aku gini ya seremnya present ke board of director misalkan. Mereka jadi bisa ngerasain hal itu, dan itu hal-hal yang kamu nggak bisa dapetin di sekolah kan. Betul. Gitu. So while there is a gap, yes, agree with you gitu, tapi I think we are doing the best we can lah. Dari industri dan dari pemerintah juga aku melihat ada umpan bola gitu yang dilempar buat kita tangkap gitu. Oke. Ini juga ada umpan buat kamu nih, Sam. Oke. Kamu tangkap ya. Oke. Ada batu-batu dengan tulisan-tulisan macam-macam isinya. Kamu boleh pilih satu aja. Aku pilih satu aja. Yeah, and then please explain to us why you choose that particular batu. Oke. I like ambition. Ambition. Oke, Yes. Baru pertama kali teman Erwin memilih ambition. Why?
I personally believe, aku kan juga konten mas, aku sharing tentang HR, tentang karir di sosial media, dan aku percaya Dan follower kamu banyak sekali. thank you Mas Erwin juga sama. Ambition is very important in driving your career. Okay. A lot of my followers, especially the younger audience, mereka tanya, Mas kalau aku udah nggak maju lagi di kantor, progres karirnya aku harus gimana? Yeah. Kalau bosku nggak seneng sama aku harus gimana gitu. I always balikin ke mereka gitu, hey, it's up to you. You should have an ambition for your career. Kamu harus tahu kamu sendiri mau kemana gitu. Jangan membiarkan karir kamu mengalir gitu kan. Kita suka I disagree bahwa banyak orang bilang hidup itu mengalir kayak air. Nah kalau gue gue nggak setuju banget, karena menurut gue hidup adalah sebuah strategi. Well, that's also the ingredient of ambition. Agree banget. Jadi seimbang lah mungkin ya, when you balance your ambition with the flow gitu kan. Tapi at the end of the day karir tuh punya masing-masing. Dan you might not always be aligned with the interest of the company gitu. Jadi harus seimbang juga ketika you need to know when is the right time to ask for promotion, when is the right time to stay put, ntar dulu deh gitu ya. When is the right time to even learning more. Yes, learning more, atau misalkan harus find other opportunities. So I guess ambition is the keyword. Ya, ini nyambung dengan yang tadi udah saya omongin di depan ya, Sam, tentang talent di Indonesia gitu. Kemarin kami di Talking tuh buka vacancies. Ada beberapa job vacancies yang kami buka, IT, terus marketing, bahkan sampai research and development. Datanglah ya, banyak banget. Datang. Terus satu head IT bilang ke saya, Mas, kami udah dapat nih ada 5-6 pilihan. Shortlist. Ada 3 yang bagus. Di interview. Yang ditulis di lamaran, yang terlihat tersurat di lamaran, itu begitu orangnya ketemu tuh tetot gitu loh, Sam. Nggak sesuai brosur sama aslinya. Iya, nggak sesuai dengan apa warna aslinya gitu. Dan banyak juga teman-teman di HR juga yang komplain hal yang sama. Terutama tadi menyinggung soal attitude ya. Yang tadi juga Sam udah ngomong gitu. How do you see this phenomenon? I think balik lagi ke gimana sih mahasiswa atau pencari kerja ini di-equip pada saat dia lagi siap-siap nyari kerja. Aku pernah iseng mas, jadi di Instagram aku pernah cast polling, kan bisa polling ya di Instagramnya. Coba share di kampus kalian yang kampusnya menyediakan fasilitas yang membantu kalian mencari kerja. Jadi kayak misalkan career office gitu ya, mahasiswanya bisa datang ke situ, Pak gimana cara bikin CV, Bu saya mau interview besok saya harus pakai baju apa gitu. Nah, kayak gitu kan sebenarnya buat kita mungkin yang udah profesional bertahun-tahun biasa aja kali gitu, atau ya udah tau lah kira-kira mau interview bajunya kayak gini gitu. Tapi mereka ketika aku polling gitu ya, coba Mas Erwin tebak berapa persen yang jawab kampusnya punya fasilitas career office? Di bawah 50%. Cuman 20%, Mas. Artinya nggak mempersiapkan. Sedih banget gitu kan, maksudnya ini kamu bayar untuk sekolah, dipersiapkan untuk lulus 4 tahun, habis itu seakan-akan ya udah bye-bye, silakan. Cari sendiri deh. Silakan gitu ya, good luck out there gitu. Tapi kan harusnya enggak ya, harusnya tapi ya untungnya juga karena hanya 20% konten creator kayak aku laku. Mereka nyarinya di Instagram gitu. Diperlukan. Jadi nyarinya ke kita gitu. Tapi ya mungkin itu sih gapnya adalah ketika mereka belajar itu belum lengkap mungkin. Jadi mungkin dapat dari aku, dapat dari mana konten yang lain gitu, sehingga belum siap lah untuk bisa benar-benar interview dengan proper gitu. Jadi seperti apa seorang fresh graduate dengan baik harus membuat CV lamaran, dan sekarang kan bentuk lamaran juga harusnya one piece of paper, nggak kayak zaman tahun 2000-an ke bawah yang berlembar-lembar. Kami juga nggak punya waktu untuk baca. Terus ada banyak unnecessary things yang ditulis dalam pengalaman mereka di luar bangku kuliah gitu. What is the do's and don'ts supaya apa yang mereka tulis itu ya tersirat, terlihat juga gitu, and it's match.
I think what they need to focus on is Mas Erwin tadi benar banget ketika bilang satu hal yang semua recruiter rasain itu, we don't have enough time gitu kan. Kita nggak punya waktu untuk review CV, kita nggak punya waktu untuk karena kerjaan recruiter ya nginterview, baca CV dan lain-lain, tapi jobnya kan lebih dari satu. At one single time seorang recruiter bisa handle 7 sampai 10 job at the same time gitu. Jadi for one it's important to have numbers on your CV. Jadi misalkan kamu bilang, oke, saya bendahara di kepanitiaan ABCD di kampus dulu, atau saya pernah manage budget untuk program marketing di kantor saya yang kemarin gitu. Tulis aja budgetnya, tulis aja programnya apa aja. Karena itu fact. Itu fakta gitu. Fakta. Itu sesuatu yang begitu dilihat sama recruiter, oh it caught our eyes, dan kita jadi bisa bayangin, oh sebenarnya cakupan skopnya sebesar itu, pekerjaan yang pernah dilakukan seluas itu gitu. And resultnya seperti itu. Betul, resultnya. Berapapun numbersnya, right? Betul, exactly. Jangan merasa kecil atau besar, karena kecil atau besar relatif gitu kan. Kalau kita ngelamar ke perusahaan multinasional, corporate gitu, mungkin budgetnya bermiliar-miliar gitu, tapi mungkin saat ini kita nggak ke situ, mungkin kita sedang melamar ke UMKM atau sedang melamar ke corporate lokal gitu. Jadi nggak apa-apa ditulis aja, karena itu justru ngebuat hidup kita sebagai recruiter lebih gampang gitu, karena kita jadi bisa quantify lah how big is your actual responsibility. So the number and has to be clear. Yes. What is number 2? Number 2, don't write an essay. Jadi people like to think CV is a biografi gitu, mereka nulis kuno banget deh hari ini. Masih ada waktu di banking beberapa tahun lalu gitu, masih ketemu CV yang dia tulis riwayat pendidikan dari TK, SD, SMP, ya ampun, ini apakah saking tidak ada yang ditulis gitu ya, tapi mungkin ya karena kurang berlatih. Or maybe simply naive, or they don't have such information. Mungkin. Nah, jadi poinnya ketika teman-teman nulis achievement atau nulis pengalaman kerja, kalau Mas Erwin ngelihat, nah ini pasti Mas Erwin lebih tahu ya dari aku ya. Misalkan kita ngelihat PowerPoint yang menarik gitu, we don't want PowerPoint with lengthy sentence gitu kan. Sama halnya dengan CV. Jadi kalau teman-teman ngomong di CV itu ya bullet point aja di dalam satu. Pointers. Yes, pointers. Dan ketika kita baca, kita jadi bisa langsung tahu, oh ini 3 highlight dari kerjaan kamu di bank ini gitu. Oh poin 1, poin 2, poin 3. Lanjutannya ngobrolnya ketika ketika interview. Jadi jangan kebalik gitu. Ketika bikin CV nulisnya panjang-panjang, ketika interview nggak bisa ngomong. Because the recruiter didn't have much time. Bener. Jadi make it a pointer. Make it concise. Make it concise and keep the detail numbers, information, how big is your team. Misalkan saya pegang distribusi sales Jatim Bali Nusra misalnya, tulis gitu, karena itu yang bikin recruiter ngeh gitu. Oh sebenarnya kamu tuh kekuatannya segini gitu. Baru nanti ngobrolnya panjang lebarnya pada saat interview. Karena the goal of a CV is not to get the goal of a CV is just one. It's just to get the recruiter to pick up the phone and call you. Udah tujuannya itu aja. As simple as that gitu. Setelah kamu get through the door, duduk ngobrol, lah itu permainan lain, permainan interview gitu kan. Tapi CV tugasnya hanya bukain pintu buat kamu untuk kamu di interview. Gitu. Oke, tadi Sam juga ngomongin soal jangan kepanjangan dong ceritain kayak biografi hidup gitu kan. Gak usah dari TK dan segala macam. Jadi kapan kita bisa menuliskan perjalanan pendidikan sekolah kita, apakah SD, SMP, SMA, dan apa parameternya, mana yang masuk relevan atau enggak? Penasaran kan? Pengen tahu kan? Abis ini ya, oke. Nah, kalau ngomongin soal pendidikan, bikin lamaran, kan semua orang tuh pengen ya apa yang dipelajari di kuliahnya atau di pendidikannya itu dapat digunakan untuk pekerjaan, nyebur langsung ke industri. Apapun bidang yang dipilih, industri yang dipilih, itu tentunya juga akan memberikan dampak besar kecilnya. Tapi seorang HR practitioner, Samuel Ray, HR, tapi belajarnya tuh S1-nya tuh di Jepang, manajemen, right? Jadi kamu bisa dibilang salah kamar dong. Salah kamar, betul. Salah jurusan. Salah jurusan. Tapi membantu nggak sih? Iya. Kalau ada korelasinya nggak?
ada korelasinya, ada pastinya Mas. Jadi Oke. kalau apa namanya belajar manajemen kan luas ya. Aku kan belajarnya kebutuhan manajemen. Jadi ya mungkin yang ngerti-ngerti juga lah kebutuhan bisnis gimana. Sebenarnya kalau dibilang salah jurusan pasti banyak sih teman-teman di luar sana yang salah jurusan, dan aku mungkin mau sedikit encourage ya teman-teman yang ngerasa salah jurusan saat ini. Jurusan itu probably will only matter tahun pertama sampai tahun ketiga kamu kerja. Setelah kamu mengumpulkan portfolio sebagai profesional 3 tahun kerja, probably wouldn't matter as much. Mungkin jurusan kamu nggak akan segitu dilihatnya orang lagi gitu, karena at the end of the day yang balik-balik lagi portfolio kamu kan gitu kan, apa yang kamu bisa kerjakan, prestasi kamu, besarnya tim yang kamu manage gitu, itu yang nanti akan jadi pengukurnya yang dibawa gitu ya. Jurusan nggak apa-apa, boleh salah, yang penting kamu ada apa di depan mata, kerjain sekarang, fokus sama kegiatan profesional. Jadi bisa catch up dengan kebutuhan di organisasi yang akan merekrut kita gitu, ibaratnya. Terus kalau tadi pertanyaan saya soal, jadi apakah perlu menuliskan pengalaman pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah, whatever, itu batasannya di mana sih kalau dari kacamata HR? Kayaknya kalau udah senior Mas Erwin dan udah punya buku biografi mungkin boleh nulis kali. Oh gitu ya, tapi kan dari kacamata HR pasti ada ekspektasi tertentu kan. Kayak tadi Sam bilang kalau ya nggak usah lah dari TK apa gitu-gitu. Iya, kalau rule of thumb-nya sih buat teman-teman yang lagi cari kerja paling aman SMA aja. Jadi SMA, S1 udah gitu. Yang di bawah itu sebaiknya nggak usah gitu. Apalagi nanti kalau udah lebih senior ya, misalkan udah di atas 5 tahun pengalaman kerjanya, ya udah SMA-nya di take out kali ya gitu. Kecuali mungkin SMA saya model United Nation atau apa keluar negeri gitu. Mungkin boleh gitu di CV-nya. Jadi hanya ditaruh kalau toh itu SMA yang related dan juga relevan untuk mensupport that numbers. Yes. Ya kan ya Sam ya? Yes, correct. It can help. Jadi gini juga, mungkin cara berpikirnya CV itu balik lagi tadi kan, it has to get you an interview. Jadi misalkan di sini teman-teman yang pendidikannya kurang excellent nih, secara nilai gitu kan, gimana nih, gue nggak pede sama IPK gue sekolah hancur, nilai jelek, misalkan. Gue nih Sam, nilai gue jelek, ngaco, ngawur gitu maksudnya. Tapi kan sampai di hari ini gitu kan, berarti pendidikan doesn't always ini kan ya Mas ya. Makanya jadi think of a CV as a brochure. Kita kalau jalan-jalan ke mall, ini udah lama nggak jalan ke mall, pandemi ya, kan dapat brosur kan, orang suka ini mampir showroom kita atau restoran baru buka gitu. Nah CV itu kayak gitu, dilihatnya cuma sebentar, habis itu kamu putuskan mampir nggak ya ke tokonya atau gue buang ke tong sampah dulu, belum perlu gitu ya. Sama kayak gitu. Jadi harus ada attraction dong ya. Kalau IPK lu nggak bagus, nggak usah ditulis di CV, nggak apa-apa. Gitu. That's one thing I actually advise people to do. Interesting. Jadi kalau ada orang yang biasa-biasa aja, mereka bisa menjadi luar biasa ketika mereka punya mental attitude, punya drive, punya ambition yang tadi lo pilih di Batu itu kan. Yes. Terus pada saat nih, misalnya gue biasa-biasa aja, gue ngelamar di perusahaan lo, atau lo menjadi HR recruiter gitu ya. Jadi terus lo, di kertas gue biasa-biasa aja. Tapi ada something yang mungkin lo lihat dari foto gue kali. Misalnya, dari the way I foto gitu loh, nanti kayaknya orang ini mungkin bisa deh, karena kan ada sebagian orang-orang HR yang bisa baca ekspresi wajah. Ada roles yang minta foto juga memang. Kalau kita buka lowongan, kirimkan fotonya. Kirim foto. Misalnya, oke lah, gue membuat lo menginterview gue. Tapi begitu gue duduk dan segala macam, CV gue nggak ada bunyinya sama sekali. Apa yang lo ekspektasikan dari gue? Kalau ternyata I have a very average numbers dan there is no such achievement yet. Jadi mikir beneran kan gue kan? Enggak, karena ini kan pasti berguna buat teman-teman kan. Karena kan nggak semua orang talented gitu, maksudnya nggak seorang mereka adalah murid yang cerdas di sekolah. Tapi kan cerdas di sekolah bukan berarti berarti mereka juga akan sukses dalam membangun karirnya gitu kan. Karena banyak komponen-komponen lainnya di dalam situ yang menjadi penentu. Mungkin ini kali. Jadi nilai itu memang unfortunately masih jadi prejudice, terutama buat perusahaan-perusahaan besar. Ya, kenapa Mas? Karena jadi IPK itu juga matters ya sebenarnya. It matters
depending on the pool that you're looking for. Kalau lu ngincernya multinational, corporate, karyawan ribuan orang, it's impossible not to include IPK di dalam screening proses. Karena it's a natural eliminator gitu kan. Kita bisa dengan gampang cut misalkan di bawah sekian aku nggak mau interview gitu. Jadi kayaknya ini lama nih mikirnya gitu ya. Tapi jangan patah arang dulu gitu. Maksudnya kalau teman-teman naksir sama satu industri, satu company FMCG, logonya warna biru gitu, yang semua pakai produknya, aku pengen ke situ. Tapi IPK aku nggak bagus, gimana ya? Nah, coba lihat industrinya. Coba lihat ekosistemnya perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan besar pasti dia punya kontraktor, pasti dia punya vendor. Dia punya misalkan Mas Erwin di dunia HR gitu, Mas Erwin jadi vendor training satu perusahaan gitu kan. Mungkin aku nggak bisa masuk ke HR timnya perusahaan tersebut karena persaingannya terlalu ketat. Gitu. Tapi aku bisa kerja mungkin di ekosistemnya, jadi kontraktornya dulu, jadi vendornya. Jalin relationship gitu, jalin relationship sama teman-teman yang di dalam. Sering loh Mas, aku ketemu anak marketing itu yang dari agensi. Tadinya agensinya kerja, terus diambil gitu karena kerjanya bagus, itu sering gitu. Jadi karena pengalaman? Karena pengalaman dan relationship juga, dan network yang dibangun kan sama that company gitu. So back to my first question, kalau ternyata gue biasa-biasa aja, tapi lo tertarik untuk menginterview gue, sementara di dalam kertas tidak ada sesuatu yang terlalu menonjol, distinctive, what do you capture on that first interview? I would capture the attitude ketika ngobrol sama kandidatnya, sama lu gitu, ngobrolnya enak nggak nih, ngobrolnya nyambung nggak, kira-kira chemistry-nya cocok nggak sama user yang mau dicariin kandidat gitu. Karena nah ini yang jarang dibicarakan juga, interview nggak semata-mata soal kualifikasi lu, nggak semata-mata soal nilai sekolah, on paper dan segala macam, tapi it can be about the relationship. Pasti tahu dong apa the power of orang dalam ya. Di Twitter kan orang ngomongin gitu. Aku ya itu benar gitu. It's okay, dan jangan dibilang kamu curang nih main orang dalam gitu. Karena di dunia kerja anything goes, Mas. Yang namanya kita punya koneksi referral, referral, it's okay gitu. Selama kita nggak abuse ya, misalkan. Lo mau kenalan orang dalam sih dibayar. Saudara gue lah kerja deh gitu, padahal nggak ada kualifikasi gitu. sama sekali. Maksudnya bukannya kayak gitu. Maksudnya I have previous working relationship with Mas Erwin. We're in good terms. Terus aku mau refer something atau gimana. That's normal in business. And it happen anywhere else. Yes, correct. Including in the workplace, so it's okay. Dan kita pun ada company-company yang bahkan mengincentivize karyawannya untuk, nih gua kasih duit kalau lu bisa cari referral kandidat yang bagus. Itu juga dilakukan sama HR. So if you're not really excellent on paper, if you're not really excellent on your nilai-nilai sekolah gitu ya, leverage on your network, your charm mungkin gitu kan, how you talk to people. And with the right attitude. Yes gitu. Jadi people don't always hire simply because you're the highest grade atau gimana. Gitu. Dan juga pasti kan para HR gitu kan melihat di balik itu ya. Betul. Di balik itu bagaimana mereka berpikir, bereaksi dan responding. Termasuk ya, Sam. Ini ada 1 menit pertanyaan, 1 menit waktu, dengan sekian banyak list of questions yang udah kami siapin. In 1 minute, pengen tahu seberapa banyak seorang Samuel Ray bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Are you ready? Here I come. Lebih baik kutuan atau korengan? Oh my god. Kutuan kali ya. Piercing atau tato? Tato. Dikejar soang atau dikejar ayam? Dikejar ayam. Lebih baik kecebur di laut atau kesasar di hutan? Kecebur di laut. Disakitin atau nyakitin? Disakiti atau nyakitin? Disakitin. Cinta menurut lo apa sih, Sam? Cinta itu kompromi, Mas. Minum jamu pahit atau minum air laut? Minum jamu pahit atau minum air laut? Jamu pahit. Ayam goreng atau ayam bakar? Ayam bakar. Ketiduran di bar atau di pangku mantan? Ketiduran di bar atau di pangku mantan? Di bar. Pilih keasinan atau kepedesan? Keasinan. Lebih baik nyanyi fals atau nyanyi ceprek? Nyanyi fals. Korea atau Jepang? 11
Jepang ya, of course lah, you've been there, right? Oke, thank you. 11 Sam. 11, oke. Okay. How did I fare? No, it's okay, it's Lumayan, good. ya. It's nice. Boleh mundur ke pertanyaan sebelumnya, saya pengen capture deh. Tadi Sam memilih cinta itu adalah kompromi ya, Sam? Interesting. Can you explain more? I'm a married man. I have a 2-year-old daughter. Okay. So apa ya, marriage life di awal-awal tuh kita banyak idealisme mas, antara ya kita berdua gitu, pasangan muda. Oh kita pengen punya rumah umur segini, kita pengen punya mobil, habis itu pengen berkarir dan lain sebagainya gitu. Ya dalam perjalanannya ya seperti kita semua tahu lah, hidup life happens gitu kan. Dan ada sisi dari mimpi aku dan mimpi istri yang akhirnya nggak kejadian gitu ya, dan ada and you have to deal with that. Yes, dan itu ya kita mesti kompromi tadi gitu. Dan namanya sudah di awal kita nikah, pada saat kita nggak punya apa-apa, aku bilang sama dia gitu, banyak hal di hidup ini yang nggak pasti, tapi yang udah pasti ya kamu gitu, Cik. Walaupun semata pasti, yang penting kamu tetap pasti milikku. Ini pertama kalinya gue menye-menye begini gara-gara Mas Sam. Ini nggak menye-menye, tau nggak? Ini something very real and genuine. Iya, Sam, jadi ya. Ya, emang semuanya nggak pasti ya, Sam. Termasuk juga para HR yang merekrut mereka gitu. Tapi speaking about your job as a employer branding manager, itu apa sih, Sam? So, employer branding is a new term dan a new trend yang mungkin di kalangan HR. Gue baru denger loh, jujur. It's an intersection between, mungkin aku bisa bilang talent acquisition, recruitment, PR, and digital marketing juga. Dan ada digital marketing. Ada digital marketing karena kita we manage social media, we manage the sentiment that the netizen have about our company gitu ya. Mungkin awal mulanya ini shifting of power mas, antara job seeker dengan employer. Kalau dulu mungkin zamannya papa mamaku gitu ya, cari kerja kan susah as in secara logistik susah gitu kan, harus buka koran dulu, terus lihat lowongan mungkin di clipping dulu gitu kan. Aku masih tahu clipping loh mas, masih clipping dulu kan. Habis clipping bikin lamaran dulu, diketik dulu, di print, masukin amplop, kirim gitu kan. Kalau sekarang kan berbalik, seakan-akan jadi mudah cari kerja gitu. Mudah secara logistik ya, belum tentu beneran mudah ya. Nah, dengan kemudahan ini juga jadi mudah untuk ngomongin perusahaan gitu. Ngomongin, kemarin gue rekrutmen di perusahaan ABC, rekruternya jutek gitu. Atau gue sekarang udah 3 bulan di perusahaan ini, ternyata nggak sesuai harapan. Ternyata kantornya nggak bagus gitu. Nah itu nggak asik ngomong gitu, karyawan tuh ngomong di media sosial. Iya. Dan cepat sekali kan. Betul, dan kita nggak bisa lakukan apa-apa kan, karena memang media sosial it's a platform kan, anyone can say anything. Betul. Gitu. There's a lot of noise. Benar. Jadi akhirnya ya HR feel the needs to, we need to, if we cannot control, at least we can join the conversation. At least kita di situ, at least kita ikutan ngobrol. Jadi kalau misalkan ada krisis atau ada suara-suara yang kurang oke gitu ya, regarding our company misalkan, ya at least we are there to monitor and if possibly answer, ya kita kasih jawaban. Jadi ini semacam kayak cyber squad. More or less. Iya, more or less. Tapi juga misalkan kita lakukan offline activation juga sih mas. Misalkan pergi ke kampus juga. To socialize. Iya, to socialize gitu. Jadi kayak mungkin in marketing terms misalkan ada online, ada offline gitu kan. Kalau online-nya kita di social media, kalau offline-nya kita pergi ke kampus atau bikin networking event, gitu, undang wartawan ke kantor kayak gitu. Ada satu cerita menarik ya tentang generasi kan sekarang makin banyak ya. Tadi you also mentioned about generation yang kita perlu build the bridge. Kan generasi sekarang tuh ada baby boomers, ada X generation kayak saya, Sam adalah millennials. Right? Terus ada zillennials gitu. Suatu saat saya mengajar untuk sebuah anak-anak MT, sebuah perusahaan TBK. Ada 25 anak-anak MT. Jadi mereka adalah zillennials. Masih muda, fresh graduate. Hari pertama itu mereka trainingnya tuh masuk bootcamp gaya military. Jadi kayak mesti bangun subuh, jaga tenda dan segala macam. Hari kedua saya masukin
kemudian kami masuk materinya tentang personal brand. Saya bikin ada lingkaran-lingkaran gitu, terus ada 4 lingkaran. Dari 4 lingkaran itu ada kata-kata kunci kayak tadi di batu gitu, Sam. Tapi itu adalah sebuah terminologi yang orang nggak familiar with. Jadi saya udah siapin 4 kertas. 4 kertas yang menunjukkan bahwa ini penjelasan ini apa. So it's open question. Saya nanya ke para MT ini. Mereka belum nyemplung di organisasi. Saya nanya, siapa yang bisa maju ke depan dan mencocokkan terminologi 4 lingkaran ini dan cocokkan dengan kertas ini sebagai padanannya. It's an open question, so it's free for everyone to join. Ada satu anak nih, maju dengan inisiatifnya sendiri, maju sampai di depan flip chart, dia berhenti, terus dia nengok gue, terus dia gini, Pak, saya lupa. Suruh ngapain? Lupa padanan itu. Dia lupa sama sekali, he's lost. Sedangkan it's open question kan gue nggak nunjuk dia ya. Terus gue gini, oke, sebentar. Gue bilang, ini siapa yang salah sih gitu ya? Coba kamu pikir ya. Tadi coba kamu refresh lagi. Tadi begitu kamu mendengar tawaran ini, tantangan ini, kamu kemudian punya inisiatif untuk maju. Berarti there's something in your mind. Coba ingat lagi deh. Terus dia gini, nengok lagi ke gue. Bapak tahu nggak? Saya bangun jam berapa pagi ini? Terus gue gini, what the hell? What kind of questions gitu? What kind of answer gitu? Terus gue gini, agak nahan kan? Jam berapa? Jam 4 pagi, Pak. Terus gue mau balikin lagi pertanyaan dia. Gue gini, kamu tahu nggak saya bangun jam berapa? Lo tahu respons dia? Nggak nanya. Itu ada bosnya di situ. So we're talking about attitude. Ya kan, Sen? Kalau tadi lo bilang di atas kertas lo nggak jago, nilai lo biasa-biasa aja gitu, tapi begitu lo doing interview with the right attitude. Dan kita akan bahas ini lebih banyak lagi dari kacamata seorang HR practitioner, Samuel Ray. Jadi bayangin ya, winners, apa rasanya coba dapat respons dari yang baru mau masuk kerja dengan cara menjawab seperti itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya yang saya mau lemparkan ke Samuel. Sam, jadi apa nih tantangan terbesar organisasi dalam mempenetrasikan employer branding kepada generasi yang lebih muda, Zeners and Millennials? Karena kan mereka often more independent and individualistic. Iya, jadi aku ngelihat organisasi tuh pada akhirnya sekarang udah nggak bisa lagi kayak bikin pagar gitu bahwa kita di korporasi, karena di internet itu semua akun sosial media itu punya personality-nya gitu. Aku follow salah satu akun streaming film dari Amerika, Mas. Itu cara mereka bikin konten di Instagram itu bukan saksikanlah film ini akan nggak jualan kecap, nggak jualan. Hard Jadi selling. mereka seakan-akan menertawakan konten mereka sendiri, serial-serial yang mereka tayangkan di platform mereka, di screen capture, dibikin meme gitu, dibikin lucu-lucu lah gitu. Jadi wah, ini lucu juga ya, menertawakan produknya sendiri, dan they don't take themselves too seriously gitu. Jadi gimana cara penetrasinya? Mungkin ya step one adalah you need to just be speaking with a human voice. Kalau teman-teman di media speaking sosial, with a human voice. Yes. Belajar untuk bisa engage your audience seperti lu baca konten dari temen lu gitu. Kalau kita lihat sesuatu di media sosial, kita kan berasa ini sesuatu yang di craft oleh corporate dengan linggo public relation yang begitu berhati-hati gitu kan, atau ini authentic gitu kan. So I think if you want to win social media, if you want to win candidates, you have to be communicating with a human language. Yang kedua, it's difficult to handle crisis ya. When it comes to social media kan kadang mungkin perusahaan kita di tag atau
ada berita negatif lah gitu. Iya. Ada yang mention apa gimana gitu. Nah, mungkin aku bisa share buat teman-teman yang lagi bangun employer branding, ya just be human when you respond to those situations. Just be human first gitu. Jangan defensif kemudian menyalahkan itu bukan pihak kami yang bersalah tapi pihak customer atau pihak nasabah, nunjuk orang lain. Ya kalau kayak di kantor kayak silo gitu kan. Kayak, betul. It's not my duty, it's not my department, Other department. Gitu. Jadi harus take ownership dan meskipun sosial media itu catching fire-nya cepat sekali. Orang kalau marah tuh marah sekali, tapi lupanya juga cepat, Mas. Iya benar. Itu yang teman-teman harus ingat dengan sosial media gitu. Jadi bisa hari ini tuh viral luar biasa, besok udah nggak ada yang ngomongin itu karena tiba-tiba ada yang menikah artis gitu, nikah sama orang Korea, heboh gitu. Kemarin kasus. Jadi itu sih yang aku belajar dari sosial media. Masih belajar juga sampai sekarang itu karena it's a new discipline juga. Jadi senang banget kalau ada teman-teman yang mau belajar bareng di sini. Boleh sharing-sharing juga. Sure. Jadi you're talking about being authentic. And you also mentioned about attitude. Ya kan? Yes. What about values? If people doesn't have that specific skills during the interview, apakah itu juga menjadi bagian dari a tricky questions? Atau apa yang perlu diperhatikan untuk para pelamar ketika melakukan interview, bagian area-area mana yang perlu dicermati gitu? Oke. Attitude is very important. Nah, kalau bicara value, ini of course different industry value different kind of candidate. Tapi untungnya di zaman digital sekarang, to become a valuable person, you don't need to pay for very expensive education. Itu udah jalan kemarin gitu. Jadi kalau teman-teman mau growing di technology company, di digital industry, itu banyak banget resources untuk belajar yang kalau nggak murah itu gratis banyak gitu. Mulai dari tempat teman-teman. I like that one. Kalau nggak murah itu gratis. Asik. Betul. Tapi gratis bukan berarti nggak bermutu gitu, Mas. Betul. Zaman sekarang banyak banget free resources yang teman-teman bisa leverage. Apalagi kalau mau growing di digital economy gitu. Ya di YouTube contohnya gitu. Banyak banget nih teman-teman nonton ini lagi belajar gitu. Pastinya habis ini cari lagi video lagi, apalagi mulai dari belajar bikin jamu, nanam pohon sampai belajar self development tuh ada gitu di semua YouTube ada. gitu ya. Di sini ada. Jadi you need to if you think you don't have value in a traditional sense ya, mungkin IPK-nya bagus, kampusnya terutama beken gitu. Mungkin ya nggak apa-apa gitu. You can collect your own value. Dapetin sertifikasi digital marketing dari Google misalnya. Aku boleh sebut Google nggak ya? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Oke. Ulang ya, dapetin sertifikasi digital marketing dari Google misalkan gitu, atau e-commerce gitu, latihan jadi trainer e-commerce atau gimana, itu value gitu. Karena as the platform grow, they will need people to train people how to use their platform gitu. Cara jualan di e-commerce ini gimana sih? Cara biar tokoku rame di Google gimana sih gitu. Nah, butuh orang yang ngajarin itu. Dan ilmu seperti itu gratis, Mas. Bisa kita dapetin dan gratis. Banyak sekali. Dan bahkan ya Google resmi gitu ngeluarin untuk teman-teman bisa pelajarin, dan banyak sekali betul. So if you don't have value, cari value itu gitu. Find value in your own industry karena gampang, banyak sekali sebenarnya resources untuk teman-teman bisa nambahin value. Sam, bocorin dong Sam. Ada beberapa mungkin pertanyaan tricky yang kadang-kadang menjebak kan, kayak apa yang kamu lihat tentang perusahaan ini? Apa kontribusi yang akan kamu berikan? Misalnya gitu ya. Atau those kind of questions that quite tricky questions. Sam bisa share. Jadi kalau teman-teman besok mau ngelamar, they already gitu know and they're ready for it gitu. Mungkin tricky question yang aku sering dapetin dipakai sama anak-anak tech company adalah lo dikasih matematika gitu ya, matematika tapi yang nggak mungkin lo jawab. Kayak ditanya, kira-kira berapa orang minum produk A dalam sehari ya di Jakarta? Gitu. Ada berapa botol produk tersebut dijual di Jakarta dalam sehari? Dan lo cuma dikasih waktu, ini kertas, ini pulpen, handphone lo taruh sini, lo masuk ruangan itu, hitung sendiri. Gitu. Nah itu sering, Mas gitu. Atau misalkan berapa jumlah gitar yang dijual di Jakarta Selatan gitu, kayak dari mana gue ngitungnya. Ya intinya kalau dapat pertanyaan kayak gitu, yang mau dicari sebenarnya runutan berpikirnya gitu.
ini orang bisa critical thinkingnya. Iya. Jadi alur berpikirnya dari misalkan dari dia nggak tahu apa-apa sampai dia bisa dapat jawaban misalkan oke mas ada 500 gitar gitu. Dari mana? Dari mana tuh 500 gitar? Nah dia harus bisa menjelaskan. Oke saya berasumsi ada sekian rumah tangga di Indonesia, di Jakarta Selatan yang suka main musik mungkin berapa persen dan seterusnya gitu. Jadi biasanya technology company suka pakai pertanyaan-pertanyaan gitu karena kita logic driven mas, apalagi teman-teman yang ngurusin aplikasinya, developer, engineer-nya gitu. Goes back to numbers. Bener, mereka harus bisa mikirin kira-kira supaya makin banyak orang yang beli ini masker gitu. Tombolnya harus ditaruh di mana, misalkan buka aplikasi jempol paling dekat di kiri apa di kanan gitu, kayak gitu loh. Jadi memang disengin gitu pasti, tapi ya latihan, belajar lama-lama bisa. Yang penting logikanya jalan, itu yang paling penting. Sip, Sam, boleh nyebutin lagi beberapa poin-poin penting sebagai catatan teman-teman karena kan kita tahu industri sekarang udah getting much better ya after COVID. Betul. Terus juga ekonomi lebih baik dan hope everything went well semuanya dan juga membuat lapangan pekerjaan makin baik. Tentunya sejalan dengan industri yang makin bertumbuh after tidur 2 tahun. Terus apa yang perlu juga disiapin oleh para teman-teman yang ingin terjun di sebuah industri yang mereka suka gitu. Oke. Aku mungkin hanya mengulang aja yang tadi Mas Erwin mention ya, please. attitude ya kan. Mas Erwin beberapa kali mention attitude itu benar banget. When it comes to recruiting a candidate, skill itu bisa dipelajarin. Skill itu bisa kita ajarin dan anak sekarang belajar cepat gitu kan. Dikasih ini linknya kamu belajar sendiri bisa gitu. Tapi attitude itu yang mahal sih teman-teman. Kalau dari interview kita udah berasa ini kayaknya nyolot nih anaknya atau susah dibilangin atau gimana gitu. So it's going to be difficult buat teman-teman boro-boro growing di company-nya, masuk company akan susah. You cannot survive. Gitu. So attitude is number one. It's the most expensive thing. Sesuatu yang kamu nggak bisa belajar di sekolah dan penting untuk kamu equip, siapin itu sebelum masuk ke dunia kerja. Yang kedua tadi soal value, be ambitious ya in career gitu. Be ambitious and take responsibility. Kalau sekarang memang misalkan ya gue ngepas lah, kampusnya ngepas, nilainya ngepas. Ya kan jangan sepanjang hidup kamu ngepas gitu. Kamu harus grow. Tahun pertama boleh kamu dikerjain sama atasan. Tahun kedua kamu belajar apa supaya kamu bisa kerja lebih cepat, supaya kamu bisa lebih disayang atasan gimana, supaya gajimu naik gimana setelah 3 tahun gitu. Jadi itu semua your value is up to you. Itu yang apa jangan nangis ke kosen di Instagram gitu. Banyak soalnya masih banyak. Jadi apa you came with problem, boy, you came with solution. Exactly. Jadi grow your value and the only person who's responsible of your career is yourself. Gitu. Thank you, Sam. Sama-sama, Mas. Thanks for sharing this. This is so beautiful. Dan please write down something or draw something in that book. Sambil saya nulis-nulis, ini kenang-kenangan buat kami. Saya juga ingin sedikit juga menambahkan bahwa yang tadi Sam sampaikan ownership ya teman-teman ya. Dan kalau tadi cerita dari Sam juga, kita tuh adalah orang yang paling punya kekuasaan untuk diri kita. Dan kita ngelihat sebuah tantangan nih kayak nyebur di samudra luas tuh, apa sih yang kita cari sebenarnya? Misalnya bidang pekerjaannya, industrinya. Kalau ternyata dari kompetensi kita tidak cukup, bahwa pendidikan di sekolah tidak 100% bisa membuat seseorang sukses di dalam karir. Jadi kemampuan berpikir, menggunakan strategi, analisa, terus cari, oh ya ternyata mungkin vendornya nih bisa gue masuk dari pintu lain gitu ya. Itu tuh bisa segala macam bisa digunakan kalau kita memaksakan diri kita untuk cari. Tapi nyari apa gitu? Cari apa? Jadi that big why, nyari apa? Itu yang perlu teman-teman jawab juga. Supaya ketika kita terjun langsung, kita ada di track yang tepat. Dan kalau ternyata kita nggak suka gitu, mungkin bisa lihat juga ini apakah sebuah momen untuk give up, atau you can take it as a challenge. Karena kan kalau orang lihat di CV kita 3 bulan, pindah 6 bulan, pindah setahun, tentu nggak ada juga nilai yang akan menjadi value kita kan. Jadi kan harus ada persistency and consistency somehow, even though you don't like it. Dan pressure is good, I think. It's good karena that make us grow even bigger and faster.
Ya kan ya Sam ya? Yes. Thank you for coming Sam. Ini ada Thank you for sedikit having me. oleh-oleh dari kami. Wah, seneng Buat banget. kenang-kenangan buat ngopi dan juga minum teh bersama your loved one. Thank you Mas Erwin. Bisa compromise satu gelas jadi bisa join Bisa berdua. berdua. Bisa. Terima kasih Sam. Jadi kesimpulannya sekali lagi ini penting banget. So we have to think right, we have to do right, as well as speak right. Sam, cobain deh. Think right, Think right, do right, do right, speak right. speak right. Ada tambahnya. Asik. 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 Thank you Sam. Coba lihat dong apa yang ditulis. Oke. Boleh dibacain Sam? Penasaran? Oke. Apa nih yang mau ditulis sama si Sam ya? Di sini aku tulis. Ini ada aku sama Mas Erwin. Asik. Kocak banget. Aku tulis di sini find your value and keep good attitude. Dan good luck buat teman-teman semua. Thank you Stay Sam. strong. Okay, thank you so much.